Selamat sore, perkenalkan nama saya Wilda Francisca Tambunan dari kelas 4E. Di sini saya akan membahas materi mengenai dasar laut, di mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari Hukum Laut Internasional. Ketentuan dalam UNCLOS Part yang ke-7 mengenai laut bebas. Laut di luar yurisdiksi nasional adalah laut bebas atau high seas. Kemanfaatan laut bebas dilaksanakan berdasarkan prinsip warisan bersama umat manusia atau Common Heritage of Mankind. Dalam prinsip warisan bersama umat manusia, baik dalam aspek navigasi maupun aspek sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, harus dapat dinikmati oleh seluruh umat manusia, di mana artinya tidak boleh dimonopoli oleh satu negara atau beberapa negara yang kuat saja. Seabed merupakan salah satu bagian dari hak seas. Tidak boleh ada satu negara pun boleh menuntut atau melaksanakan kedaulatannya di bagian dari kawasan dasar laut internasional atau kekayaan alam yang terdapat di dalamnya. Tidak seorang pun dapat melaksanakan kepemilikannya dalam salah satu bagian dari kawasan tersebut. Semua kegiatan dasar laut internasional harus berdasarkan kepentingan seluruh umat manusia. Dalam hal ini, maka pelaksanaannya dilakukan oleh badan internasional, yaitu International Seabed Authority. Sejarah dari International Deep Seabed Area dimulai pada tahun 1873, di mana pada saat itu ada petualang melakukan ekspedisi di lautan India. Lalu dia kemudian menemukan molekul yang berhamburan melintangi dasar laut. Melakukan penelitian, ternyata molekul-molekul tersebut memiliki kandungan emas yang sangat baik. Selain emas, terdapat juga kandungan timah, nikel, dan kekayaan mineral lainnya. Kemudian, pada tahun 1970, dilakukan eksploitasi dan eksploitasi di kawasan dasar laut, di mana pertambangan dasar laut menjadi sangat mahal. Dalam hal ini, kegiatan dasar laut diperlukannya pengaturan, sehingga pengaturan tersebut diatur dalam UNCLOS bab yang ke-11. International Seabed yang diatur dalam UNCLOS bab yang ke-11 tunduk pada rezim internasional, yaitu Common Heritage of Mankind atau warisan bersama umat manusia, di mana artinya tidak boleh ada yang mengklaim kedaulatan karena kekayaan hanya untuk kepentingan bersama. Jika ingin melakukan pertambangan di dalam kawasan dasar laut, maka harus berdasarkan persetujuan dalam Otoritas Laut Internasional. Badan otoritas internasional ini juga memiliki hak untuk mendahulukan negara berkembang untuk mendapatkan bantuan demi pencegahan dan pengurangan pencemaran laut akibat dari pertambangan laut. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang terdapat di dalam PowerPoint. Pertanyaan pertama yaitu mengenai apa yang dimaksud dengan Common Heritage of Mankind. Common Heritage of Mankind atau warisan bersama umat manusia merupakan prinsip dalam hukum internasional di mana sumber daya alam yang terdapat di kawasan dasar laut internasional atau Bed Sea Area merupakan milik semua umat manusia dan sumber daya yang ada di dalamnya digunakan untuk atau dimanfaatkan untuk semua orang dengan mempertimbangkan generasi yang akan datang dan kebutuhan negara-negara berkembang. Jawaban pertanyaan kedua, jika besok Indonesia akan melakukan eksploitasi minyak, maka kawasan yang diperkenankan yaitu kawasan yang berada di daerah Bed Sea Area, di mana sebelum melakukan pertambangan, maka Indonesia harus mendapatkan izin dulu dari Otoritas Laut Internasional. Selain itu juga harus memenuhi syarat-syarat yang berdasarkan persetujuan Badan Otoritas Laut Internasional. Karena Badan Otoritas Laut Internasional tersebut memiliki hak atau kewenangan untuk memberikan izin negara-negara mana saja yang berhak melakukan pertambangan di kawasan dasar laut internasional. Demikianlah yang dapat saya sampaikan.
Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.